Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adikku semua yang sedang belajar untuk persiapan seleksi SKD CPNS maupun kedinasan tahun 2026. Kita jumpa kembali bersama saya Om Alman ya di channel Sang Tutor ya. Kita bahas kembali materi untuk persiapan tes nanti. Jadi sampai sekarang teman-teman saya ulangi belum ada informasi resmi CPNS, tapi kalau kedinasan pasti tiap tahun ada di bulan Juli atau Agustus ya. Nah teman-teman, ini merupakan pembahasan yang keempat ya. Untuk kali ini kita bahas tentang TIU ya, soal cerita. Nah jadi di SKD itu ada soal cerita, setiap tes ada sekitar 3 atau 4 soal cerita teman-teman ya. Ini menyangkut masalah perbandingan terbalik maupun perbandingan senilai yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, tapi pasti gampang semua ya. Nah teman-teman, akan saya tunjukkan ya 6 soal ya. Soalnya teman-teman kalian perhatikan soalnya serta pembahasannya sampai selesai. Jangan setengah-setengah, nonton sampai full dan tulis di kertas masing-masing, di buku masing-masing ya. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, kita lihat pembahasannya seperti berikut ini. Itulah tadi 6 soal tentang soal cerita yang setiap tahun muncul di ujian ya, baik SKD CPNS maupun kedinasan. Jadi teman-teman, soal cerita di dalam SKD itu yang berhubungan dengan dasar kehidupan sehari-hari ya. Tidak ada soal cerita tentang perbandingan umur, tidak ada soal cerita tentang permutasi kombinasi, peluang, statistika, FPB KPK, apalagi bangun ruang, mencari volume dan luas, itu nggak ada teman-teman, nggak ada ya. Nah, yang soal cerita yang dimaksud dalam Permen RB adalah tentang menyangkut perbandingan terbalik maupun perbandingan senilai ya. Nah, tidak ada yang pakai rumus yang susah ya, semua gampang teman-teman ya. Jadi 6 soal tadilah yang bentuk soal yang selalu muncul dan pasti muncul di ujian nanti. Pahami konsep bagaimana perbandingan terbalik, bagaimana perbandingan senilai. Oke, dan bisa juga teman-teman dikombinasikan ya dengan harga. Oke, harga, biaya, kemudian satuan berat ya, kilogram, satuan rim dan lain-lain teman-teman. Itu muncul selalu di ujian ya. Nah, ini soal nomor 1. Jadi teman-teman, saya bahas dari 6 soal, saya bahas 2 nomor. Nanti 4 soalnya 4 nomornya kalian cari jawabannya dan tuliskan di kolom komentar. Soal nomor 3 apa? 4, 5, 6. Pembahasannya di video berikutnya ya. Jadi setelah video ini teman-teman cek lagi video yang berikutnya. Baik, soal nomor 1 ini sangat gampang sekali, sangat gampang ya. Nah, soal nomor 1. Suatu proyek pembangunan jalan sepanjang 150 meter dapat dikerjakan oleh 10 orang. Jadi di sini keterangannya 150 meter ya, itu dikerjakan oleh 10 orang katanya ya. Nah, pekerja membutuhkan biaya 45 juta. Jadi teman-teman, dari 150 meter itu makan biaya 45 juta rupiah. Oke. Kontraktor itu mendapat proyek baru dengan spesifikasi material dan upah yang sama. Jadi dari panjangnya ini, terus 10 orangnya ini teman-teman, nah dapat lagi proyek baru katanya ya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalan ya 250 meter
ya dengan spesifikasi yang sama. Gitu ya, begitu teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Di soal ini teman-teman, Anda mendapatkan 3 variabel. Ada panjang jalan, ada orang, ada biaya. Biaya teman-teman ya, biaya. Nah, kalian pertama-tama karena soal ini teman-teman yang ditanya itu ya spesifikasi yang sama itu artinya apa? 10 orang juga tidak berubah. Artinya orangnya sudah bisa diabaikan. Jadi kita mengkaji ya panjang jalan dengan biayanya saja. Itu teman-teman ya. Jadi karena 10 orang tidak berubah teman-teman, oke, maka kita cuma menghubungkan antara panjang jalan dengan biayanya. Paham ya? Oke, kecuali di soal teman-teman dia bilang begini ya. Terus dengan jumlah pekerja 15 orang, nah, itu baru 3 variabel dikerjakan. Kebetulan orang tidak berubah berarti bisa diabaikan gitu ya. Nah, gini teman-teman ya. Kalau 150 meter ya. Oke, meter. Nah, itu memakan biaya 45 juta. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kalau 250 meter, oke. Nah, ini berapa rupiah katanya? Dengan orang yang sama coy, gitu. Ya. Nah, jadi di video tahun-tahun sebelumnya teman-teman semua, saya katakan bahwasanya hanya ada 2 perkalian. Perkalian silang, perkalian lurus. Bagaimana caranya? Anda cek, Anda berpikir ya. Dari makin panjang ya, makin bertambah panjang jalan, otomatis bertambah juga biaya pengerjaannya. Ya, tandanya sama teman-teman ya. Nah, kalau tandanya sama, itulah yang dinamakan perbandingan senilai gitu. Ya, ini namanya adalah perbandingan senilai. Kenapa? Karena tandanya sama gitu. Oke. Nah, kalau tandanya sama, langsung kalian kali silang ini kali dengan B gitu. Ya, gini. 150 kalikan dengan B, lalu samakan dengan 250 kali 45 juta gitu. 250 dikali 45 juta gitu. Nah, ini tinggal kalian mengerjakan dengan cara apa ini? Ini teman-teman, ini bisa ya sebelum Anda kalikan, baiknya ini dibagi. 150, 250 itu sama-sama bisa dibagi 50 coy. Ya, 150 bagi 50 sama dengan 3 ya. Oke. 250 bagi sama dengan 5 di sini. Gampang sekali kan? Gampang sekali. Nah, saya coba tulis ulang di bawah ya. Jadi gini, 3 dikali dengan B sama dengan 5 dikali 45 juta. Ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, ini pun bisa dibagi 3, 45 bagi 3, 15. Artinya apa? B itu tinggal ini teman-teman, 5 dikali 15 juta. Oke? Nah, berarti gampang kan? B sama dengan 5 kali 15, 75 juta rupiah gitu. Ya, nah, dapat jawabannya teman-teman. Jadi saya ulangi, yang ada di ujian itu hanya perbandingan terbalik dan perbandingan senilai. Ada kombinasi biaya, kombinasi harga, kombinasi diskon ya dan merubah satuan saja dari rim ke lembar, dari kilogram ke gram, itu aja teman-teman, main-main situ ya. Oke, itu soal nomor 1. Baik, kita lanjut ke soal berikut teman-teman, nomor 2 seperti berikut ini. Baik, soal nomor 2. Oke, kombinasi masih dalam soal cerita tentang perbandingan dikombinasikan dengan satuan lusin ya. Itu yang pasti muncul teman-teman di ujian ya. Nah, pelajari itu. Nah, jadi masih banyak soal-soal asli tahun 2025, 24, 23 sudah saya buat dalam buku teman-teman, buku yang paling fenomenal ya. Master TU namanya ya. Itu sudah ada pembahasan soalnya asli, soal kemarin. Ada materi juga ya, itu sudah banyak dipakai. Kalau mau teman-teman, Anda harus pelajari itu. Saya yakin Anda bisa tembus di atas 150 untuk TIU teman-teman ya. Pastikan Anda punya bukunya.
Dan yang punya buku ini ada live Zoom gratis dari saya dengan teman-teman lain sebanyak 7 kali pertemuan, ya. Oke, baik. Soal nomor 2, ya, soal nomor 2 di sini. Sebuah toko alat tulis menjual 4 buah pensil dengan harga Rp24.000, ya. Nah, toko itu menawarkan diskon 20% untuk setiap pembelian lebih dari 1 lusin pensil, ya. Nah, berapa harga yang harus dibayar jika seorang membeli 3 lusin pensil setelah mendapatkan diskon? Nah, teman-teman, artinya syaratnya untuk mendapatkan diskon ini adalah harus di atas lebih dari 1 lusin. Kebetulan sudah 3 lusin di sini, coy. Paham ya? Nah, jadi gini teman-teman ya. Ini bisa juga dipakai cara perbandingan senilai. Kenapa? Karena kalau 4 buah pensil itu harganya adalah 24.000, berarti satu pensil berapa? Bisa dicari dulu satu pensil berapa gitu ya. Oke, berarti 24 bagi 4 adalah Rp6.000 satu pensil. 6.000. Nah, Rp6.000 satu pensil. Paham ya? Nah, kalau 3 lusin, ingat ya, ingat teman-teman, satu lusin itu berapa isinya? Sama dengan 12 buah. Artinya kalau 3 lusin teman-teman sama dengan berapa? 12 kali 3. 3 dikali dengan 12 sama dengan 36 pensil gitu ya. Jadi ada namanya merubah satuan ya. Satuan lusin. Nah, artinya apa teman-teman? Ya, kita langsung kali saja, berarti harga normal ya. Nah, harga normal sama dengan ya Rp60.000 satu ya, 60.000. Nah, Anda kalikan dengan berapa? 36. Ya, harus cepat teman-teman, harus cepat berhitung. Berarti sorry ya, bukan 60.000 tapi 6.000 maksud saya, sorry, Rp6.000. Berarti 6.000 kali 36 itu berapa? 6 ke 6, 36. Berapa ya? 36 kali 6. Di sini ada 6, 36. 6 kali 3, 18. Berarti 216. Rp216.000. Oke? Nah, itu harganya sebelum diskon. Kan dia bilang dikasih diskon teman-teman. Diskon berapa? Diskon 20%. Artinya, kalau diskonnya 20%, berarti sisa berapa? Sisanya itu sama dengan 80%. Kenapa 80? Karena 100% dikurang 20% gitu. 80% ini sama dengan apa? 80 bagi 100 atau 0,8. Nah, jadi harga diskonnya ya, berarti harga setelah diskon. Oke, berapa? Tinggal Anda kalikan teman-teman. 216.000 ya dikali dengan 0,8. Nah, ini harus cepat berhitung ya. Sama teman-teman, begini, 21.600 kali 8. Jadi komanya hilang di sini nolnya 1 hilang ya, bisa gitu. Nah, ini kan tinggal diselesaikan secara baik-baik. Sama dengan coba 216, ini dikali 8 berapa harganya? Nah, harus cepat ya. 0 di sini, 0 di sini. Ini 48. 8 simpan 4. 8 kali 1, 8 tambah 4, 12. Simpan 1, 16, 17. Nah, 172.800 gitu ya. Jadi gampang, cuman kita harus cepat berhitung. Jangan sampai lama, kali-kali tidak bisa. Itu sulit juga teman-teman ya. Jadi ini bagian juga dari soal cerita perbandingan. Senilai, kenapa? Karena ini bisa gini. Kalau 4 buah pensil harganya 24.000, 36 pensil berapa gitu. Bisa pakai rumus perkalian silang tadi yang nomor 1 ya gitu. Oke? Nah, itu soal nomor 2 teman-teman. Jadi sebelum saya lanjut soal berikutnya, saya katakan berkali-kali bahwasanya masalah lawan terberat saat ujian SKD baik kedinasan atau CPNS adalah masalah waktu. Jadi teman-teman, Anda harus Anda harus latihan soal, ya, try out, dan harus bisa membagi waktu. Nah, gimana caranya teman-teman? Anda harus ikut, ya, punya try out. Kami sudah sediakan namanya Sobat CPNS. Anda bisa pakai itu, ya. Linknya ada di bawah, sudah ada, bisa dipakai setahun, bisa diulang-ulang, ada waktunya, ya, ada skornya, ada pembahasannya, ya. Lebih dari 10 paket bisa dipakai setahun teman-teman. Yang mau langsung ada link di bawah. Baik, kita lanjut ke soal berikut teman-teman, nomor 3, seperti berikut ini.